Halo para siswa, ini adalah video pembelajaran yang keempat dengan materi bagian yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat mengidentifikasi alat kesehatan dan fungsinya. Pada video ini, yang akan kita pelajari adalah injection needle yang keenam, kemudian yang ketujuh, siring, alat suntiknya, dan paratus, khususnya paratus etui, tempat menyimpan alat suntik. Baik, kita mulai dengan yang keenam, injection needle atau jarum suntik. Ya, ini adalah jarum suntik yang umum. Jarum suntik dapat dikenali dari nomornya. Semakin besar nomor, semakin kecil diameter jarum suntik. Seperti ini. Ini jarum suntik yang terpisah. Biasanya nanti akan ada siring. Ya, ini jarum suntik yang bisa dipakai berkali-kali setelah disterilkan. Ini sudah jarang kita temui karena yang ada di pasaran sudah jarum suntik dan alat suntiknya sudah menjadi satu. Kita bisa kenali di bagian sini ada nomor 26G. 26G. Ya. Kita lanjut. Yang berikutnya untuk jarum suntik adalah dental needle. Ini bisa kita bedakan dari nomornya. Untuk jarum suntik gigi hanya ada 3 ukuran, yaitu 25G, 27G, dan 30G. Bisa dilihat dari warnanya. Ini yang berwarna kuning 30G. Ukurannya bisa kita lihat di layar berikut. Ya, untuk suntik gigi yang pernah ke dokter gigi biasanya untuk anestesi atau menyuntikkan obat. Nah, yang ketiga adalah spinal needle, ya. Spinal needle ini digunakan untuk lumbal puncie atau lumbal puncur. Maka disebut jarum LP. Istimewanya di dalam jarum ada jarum. Lumbar puncur ini adalah prosedur medis untuk mengambil cairan cerebrospinal melalui jarum yang dimasukkan ke dalam celah di antara dua tulang belakang. Ya, seperti kita ketahui bahwa cairan cerebrospinal merupakan cairan yang mengelilingi otak dan tulang belakang. Fungsinya melindungi dari cedera. Nah, spinal needle ini digunakan sebagai untuk mengambil sampel, misalnya sampel untuk mengidentifikasikan atau mendiagnosis penyakit infeksi, contohnya misalnya meningitis, ya, atau radang otak. Bisa juga needle ini untuk memasukkan obat, ya, baik obat-obat anestesi maupun obat-obat kemoterapi untuk kanker. Oke, yang berikutnya lagi yang akan kita pelajari adalah wing needle atau alat suntik bersayap. Fungsinya sebagai perpanjangan vena untuk pengobatan intravena jangka panjang. Ya, jarumnya seperti ini. Kalau IV cap itu untuk infus, ya. Ini juga bisa pengobatan intravena jangka panjang. Jadi ada sayapnya, ya. Kalau dibuka pelindungnya, ini jarum. Indikasi kapan digunakan wing needle, yaitu
kalau venanya kecil, biasanya pada anak-anak, bayi, atau yang orang tua usia lanjut, kemudian menderita luka bakar yang cukup berat. Kemudian untuk terapi pengobatan intravena, ya, atau intravena dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian kalau venanya tipis, rapuh. Kemudian untuk meminimalkan nyeri ketika insersi ideal pada neonatus anak atau lansia dengan vena yang rapuh dan tidak kuat. Berikut. Baik, kalau tadi kita mempelajari jarum suntiknya, maka di bagian yang ketujuh yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis siring atau squid. Kalau orang Sunda, spet, mau beli spet gitu ya, mau ke apotek atau ke toko alkes. Nah, ini alat untuk menyuntik. Berbeda-beda tergantung apa yang akan disuntikan. Yang pertama adalah gliserin siring. Ya, ini siringnya berukuran besar, kapasitasnya besar, bisa 20, 30, 50 sampai 100 ml. Ya, seperti ini. Ini kalau yang sekali pakai terbuat plastik ya, disposable. Nah, ini yang bisa berulang-ulang, bisa disterilisasi. Kapasitasnya besar. Ujungnya biasanya nanti bisa disambungkan dengan rectal tube. Diisi cairan gliserin untuk menguras lambung. Kemudian yang berikutnya adalah ear series ya. Volumenya 50, 75 dan 100. Ujungnya biasanya ada kanula khusus, agak melengkung untuk membersihkan rongga telinga. Untuk melunak, biasanya yang disuntikan atau semprotkan adalah cairan untuk melunakkan kotoran atau juga bisa memberikan obat. Cairan yang untuk melunakkan contohnya hidrogen peroksida, gliserin dan sebagainya. Yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah tuberkulin siring dan insulin siring. Keduanya memiliki ukuran 1 mili. Keduanya 1 mili ya. Kita lihat sekarang perbedaannya. Yang tuberkulin ini disebut tuberkulin siring. Ukurannya 1 mili untuk menyuntikkan tuberkulin untuk tes TBC ya. Bisa juga untuk menyuntikkan obat-obat lain yang diperlukan. Cirinya ini cc-nya kenaikan 0,1. Jumlah totalnya 1 mili. Sama juga dengan insulin, bedanya untuk insulin satuannya bukan mili tapi unit. Ya, ini 100 unit. Keduanya sama-sama 1 mili dan 100 unit. Yang satu, yang ini untuk menyuntikkan tuberkulin, yang ini insulin. Kita lihat seperti ini ya, 1 cc berarti insulin atau tuberkulin. Ada juga yang 3 cc, 5 cc, 10 cc dan ukuran yang besar. Seperti ini. Ini tadi yang ukuran 1 mili, ini yang lebih besar.
ukurannya bisa 3, 5, dan seterusnya. Kalau yang ini kita sebutnya disposable. Disposable karena untuk sekali pakai ya. Disposable tuberculin syringe. Kalau ini lengkap ya. Lebih dari 1 mili kita sepakati, kita akan sebutnya disposable syringe and injection needle. Kalau ukurannya lebih dari 1 mili ya. Ini yang disposable ya, karena kita ada juga yang bisa disterilkan. Ini alatnya terbuat dari kaca dan logam. Ini bisa disterilkan. Yang ini untuk sekali pakai. Oke, kita lanjut. Ya, ini kita lihat dulu ya. Istilahnya ada injection needle, jarumnya. Kemudian ada syringnya atau alat suntiknya. Ini yang tidak disposable. Kalau disposable itu sekali pakai, biasanya udah ada jarumnya, udah lengkap sama jarumnya. Ya, ini yang untuk insulin. Untuk insulin satuannya cc, satuannya unit. Yang cc tadi untuk tuberkulin. Oke, ditunjukkan lagi ini yang insulin. Ini yang tuberkulin. Insulin. Nah, yang terakhir pada bagian alat suntik, berarti kita harus mengenali juga aparatus F2. Ini untuk wadah alat suntik atau syring. Yang tadi ini syring. Ya, biasanya kan ini disterilkan. Setelah disterilkan, termasuk wadahnya juga ya disterilkan. Makanya itu terbuat dari logam yang tahan panas. Ini alat suntiknya masukkan dalam wadah. Wadahnya inilah yang disebut aparatus F2. Kalau aparatus berarti bisa alat-alat yang lainnya. Ini untuk syring F2, wadah syring. Mungkin sudah jarang ditemukan karena kita banyak menggunakan yang disposable atau sekali pakai. Baik, terima kasih. Demikian video pembelajaran dari jarum suntik, alat suntik, dan tempat alat suntik. Dan ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.